basis, kolektor, emitor. Nah, kalau dia difungsikan sebagai penguat, maka posisinya bisa di sini. Ini penguat, membuka tapi tidak penuh. Ini juga penguatan. Ini juga penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja transistor. Nah, ini salah satu jenis transistor. Ini adalah transistor NPN. Kakinya ada basis, kolektor, dan emitor. Transistor secara umum fungsinya ada dua, yaitu bisa difungsikan sebagai saklar, dan yang kedua bisa difungsikan sebagai penguat. Kalau transistor digunakan sebagai saklar, maka dia menggunakan dua kondisi atau dua kedudukan, yaitu on dan off. Sementara kalau dia difungsikan sebagai penguat, maka dia menggunakan kondisi di antara on dan off. Untuk menjelaskan prinsip kerja transistor, kita bisa menggunakan bantuan stop keran atau menggunakan keran air. Ini yang kita sebut sebagai basisnya. Ini basis. Kemudian ini katakanlah sebagai kolektor dan ini emitor. Nanti kolektor ini kita sambungkan dengan penampungan air. Sedangkan yang bawah ini ke pemakaian. Jadi ini sumbernya, ini yang dipakai. Jadi prinsip kerja seperti disampaikan tadi bahwa transistor itu fungsinya ada dua. Satu sebagai saklar dan kemudian yang kedua sebagai penguat. Kalau transistor difungsikan sebagai saklar, maka kita menggunakan dua kedudukan atau kita menggunakan dua kondisi, yaitu kondisi on dan kondisi off. Ini kita lihat, ini menutup, ini berarti off. Kalau dia difungsikan sebagai saklar, maka posisi off ini berarti mati. Sedangkan ini adalah posisi membuka. Posisi membuka. Ini berarti on, berarti dia hidup. Nah, di antara posisi on dan off ini, posisi manapun antara tadi off dan on, itu adalah penguatan. Pada posisi penguatan ini, air masih bisa mengalir. Jadi kita atur penguatannya mau seberapa. Katakanlah begitu. Tapi kalau sudah posisinya seperti ini, berarti ini on. Ini off. Nah, di antaranya ini adalah penguatan. Nah, ini untuk lebih jelasnya cara kerja transistor, kita menggunakan keran. Ini posisinya adalah posisi off. Dia mati. Ini difungsikan sebagai saklar, dan yang kedua kalau difungsikan sebagai saklar maka dia on. Ini on. Ini posisi on. Off. On. Off. Basis, kolektor, emitor. Nah, kalau dia difungsikan sebagai penguat, maka posisinya bisa di sini. Ini penguat, membuka tapi tidak penuh. Ini juga penguatan. Ini juga penguatan. Ini juga penguatan. Jadi kalau difungsikan sebagai saklar hanya menggunakan dua kondisi, yaitu on dan off. Tapi antara on dan off itu adalah kondisi penguatan. Transistor sebagai penguat. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah menggambarkan bagaimana mengalirnya arus pada transistor. Ini adalah transistor.
ini adalah kolektor, ini basis, ini emitor. Pada kolektor kita berikan R kolektor, pada basis kita berikan R basis. Ini adalah sumber tegangan. Ini adalah VCC. Perhatikan pada basis akan mengalir I basis. Pada kolektor akan mengalir I kolektor. Pada emitor akan mengalir I emitor. Perhatikan arah arusnya. Semua arus menuju emitor. Baik I basis, I kolektor, itu semuanya menuju emitor. Arus basis ini besarnya hanya 1% daripada I emitor. 1% daripada I emitor. Jadi kalau kita tulis, maka akan seperti ini. Karena yang dibutuhkan oleh basis hanya arus kecil, maka di sini hanya 1% daripada I emitor. Maka di sini hanya 0,1. Pada kolektornya 9,9 mA, maka pada emitornya 10 mA. Maka dalam beberapa perhitungan biasanya I basis diabaikan. Sebab apa? Sebab memang arusnya terlalu kecil. Namun demikian, arus ini tetap dibutuhkan. Karena transistor ini adalah salah satu komponen yang bisa bekerja dengan syarat. Harus diberikan tegangan pada basis. Nah, tentu saja ada arus yang mengalir. Namun arusnya cukup kecil. Gambar ini juga menggambarkan jika ada arus basis meskipun kecil 0,1 ini, maka transistor akan bekerja sehingga arus akan mengalir dari sumber menuju R, kemudian menuju kolektor, dan kemudian menuju emitor. Jadi seperti halnya keran tadi, ini basisnya kita buka, kerannya kita buka, maka akan ada arus yang mengalir. Tapi kalau ini kita tutup, ini 0, maka di sini juga akan 0. Nah, ini diperhatikan. Kalau di sini kita putus, maka perhatikan di sini, ketika ini diberikan sumber, maka ada arus IB mengalir 0,1 dan kemudian sampai bawah pun 0,1. Jadi kalau ini kita putus, maka di sini 0,1, maka yang di sini juga 0,1. Jadi IB sama dengan IE ketika ini putus. Sementara kalau ini yang putus, maka IB-nya akan 0. Kalau ini putus, maka IB-nya 0. Kalau IB 0, maka IC-nya juga 0. Ini 0, maka tidak ada arus mengalir, terhambat. Ibarat ini kita tutup, maka ini tidak ada arus mengalir, maka di sini pun juga akan 0. Maka di sini juga akan 0. Oleh karenanya maka ini akan mengalir arus ketika pada basis juga mengalir arus. Ketika ini putus, arusnya 0, maka di sini juga 0. Maka bisa kita tulis bahwa IE itu sama dengan IB plus IC. IE arus di sini itu sama dengan arus basis ditambah dengan arus kolektor. Demikian tadi penjelasan singkat tentang bagaimana cara kerja transistor.
Tonton terus videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.